Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sahada SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran bidang studi akuntansi karena pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang materi spreadsheet atau pengolangka dan komputer akuntansi. Perkenalkan, nama saya Miftah Fajriani dengan NIM 210902050-2003 dari kelas A Pendidikan Akuntansi. Baik, sebelum masuk kepada materi, saya akan membacakan terlebih dahulu indikator pencapaian. Pada materi aplikasi pengolangka, indikator yang ingin dicapai adalah bagaimana mengetahui cara mengentri data berdasarkan karakter sel. Kedua adalah menerapkan pada materi komputer akuntansi, yaitu menerapkan program komputer akuntansi. Nah, masuk kepada materi pertama. Apa sih yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama adalah sel, jenis data, pengaturan data, pengertian komputerisasi akuntansi. Lalu kita akan bahas juga kelebihan dan juga kekurangan dari komputerisasi akuntansi, komponen komputerisasi akuntansi, dan salah satu aplikasi komputer akuntansi yaitu Mayo. Nah, yang pertama, dalam sel ini kita harus mengetahui beberapa istilah. Yang pertama adalah baris atau row, diberi tanda pada angka 1 sampai dengan 1.048.576. Yang kedua adalah kolom, yang ditandai dengan abjad A sampai dengan XFD atau jika dijumlahkan sekitar 16.384 kolom. Yang kedua, sel. Apa sih itu sel? Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom seperti S1 yang artinya berada di kolom A baris ke-1, alamat sel akan terlihat pada name box. Nah, yang selanjutnya adalah range. Range di sini adalah gabungan dari beberapa sel. Contohnya range A1 sampai dengan A5. Nah, yang terakhir adalah name box, yaitu tempat posisi sel yang sedang aktif. Selanjutnya, bagaimana sih memberi garis pada sel? Memberi garis pada sel dilakukan agar bentuk tabel dapat terlihat jelas. Caranya adalah yang pertama adalah seleksi sel yang akan diberi garis, lalu klik home, klik tanda panah borders, lalu pilih garis yang kita inginkan, misalnya all borders. Nah, lalu yang kedua, bagaimana sih memberi warna pada sel? Pemberian warna ini biasanya digunakan sebagai pembeda antar kategori agar lebih mudah pada proses pembacaannya. Dengan cara pilih sel yang akan diberi warna, klik tanda panah fill color, dan pilih warna yang kita inginkan. Lalu, cara menyisipkan sel. Yang pertama adalah klik sel yang akan disisipkan, lalu klik tanda panah pada insert, lalu klik insert cell. Pilih opsi yang diinginkan. Ada 4, yaitu shift cell right, shift cells down, entire row, entire column. Nah, lalu kita klik OK. Lalu, bagaimana sih cara menghapus sel? Cara menghapus sel yaitu klik sel yang akan kita hapus, klik tanda panah delete, klik delete cell, pilih opsi yang ditawarkan. Yang pertama itu shift cell left, shift cells up, entire row, entire column. Lalu kita klik OK. Lalu terdapat 3 jenis data dalam program pengolangka ini. Yang pertama adalah data alfanumerik atau teks. Data alfanumerik atau teks merupakan tipe data berupa teks seperti huruf A sampai Z dalam huruf besar, A sampai Z dalam huruf kecil, simbol, tanda bintang, mata uang, persen, pagar, dan angka dari misalnya dari 0 sampai 9 tidak akan diproses secara matematika pada tipe data ini. Data dengan tipe ini dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri dan selalu didahului oleh label prefix berupa tanda kutip 1 yang diberikan secara otomatis. Jika data yang dimasukkan adalah data angka, tetapi kita yang mau menganggapnya sebagai alfanumerik atau teks, kita harus mengetikkan label prefix sebelum data tersebut seperti tanda petik 1, lalu
klikkan angkanya, misalkan 2012. Lalu yang kedua adalah data numerik atau angka. Data numerik atau angka merupakan data yang terdiri atas angka 0 sampai 9, waktu, dan tanggal yang dapat diproses secara matematika. Penulisan data dengan tipe ini tidak boleh didahului dengan oleh label prefix. Data numerik ini akan ditampilkan rata kanan oleh spreadsheet. Lalu yang ketiga adalah data formula atau rumus. Data formula atau rumus merupakan tipe data yang terdiri atas rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, serta fungsi formula lainnya. Tipe data ini merupakan tipe data terpenting dalam spreadsheet karena akan sangat sering digunakan dalam pengolahan data. Lalu bagaimana sih pengaturan-pengaturan data? Yang pertama adalah cara memperbaiki data. Jika terjadi kesalahan pengetikan data pada sel, misalnya C6, yaitu iklan dibayar di muka, yang seharusnya adalah sewa gedung dibayar di muka. Langkah untuk memperbaikinya adalah yang pertama, letakkan pointer pada sel C6, tekan tombol F12 pada keyboard, lalu perbaiki data yang menjadi sewa gedung dibayar di muka, lalu atau klik pada formula bar, kemudian tuliskan perbaikannya. Bagaimana sih memformat data? Nah, caranya itu adalah blok data yang akan kita format. Klik number format, lalu pilih ada 4 pilihan. Yang pertama general, yaitu pengaturan umum tanpa format khusus. Yang kedua number, pengaturan untuk format angka. Currency untuk pengaturan lambang mata uang suatu negara. Dan accounting adalah pengaturan untuk penulisan mata uang dengan menggunakan aturan akuntansi. Nah, bagaimana sih cara menyalin data? Data antar sel atau antar sheet dapat disalin, contohnya antar sel dari B1, B2 yang disalin ke D4. Langkahnya adalah klik kanan di sel B2, pilih copy, lalu klik kanan di sel D4, lalu pilih paste atau Ctrl V. Sedangkan langkah untuk menyalin data antar sheet adalah blok data di sheet 1 yang akan kita salin. Klik kanan lalu pilih copy, lalu kita klik sheet 2, lalu klik kanan pada sel tujuan lalu pilih paste. Segampang itu teman-teman. Lalu kita masuk kepada komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Kelebihannya adalah pertama, data tersusun dengan rapi sehingga mudah diatur dan mudah dibaca. Kedua, data aman karena tersimpan dalam sebuah komputer dan di-backup di beberapa tempat yang telah dilengkapi dengan password sehingga hanya orang yang bersangkutan yang bisa membukanya. Selanjutnya, laporan keuangan mudah dibuat karena data yang telah disusun secara simetris. Lalu, untuk lebih menghemat pengeluaran karena tidak perlu mempekerjakan staf keuangan yang banyak. Dan terakhir, meminimalis human error yang biasa terjadi karena kelelahan dan capek. Dalam program ini tersedia alat hitung yang memudahkan semua perhitungan. Lalu, selain kelebihan, ada kelemahannya. Yang pertama adalah memasukkan data secara manual sehingga memakan waktu dan dibutuhkan ketelitian serta kecermatan. Terjadinya human error yang dapat disebabkan kelelahan mata karena memandang layar komputer terlalu lama. Yang ketiga, harus membutuhkan perangkat keras atau lunak. Dan yang terakhir adalah memerlukan sumber energi listrik yang berarti adanya pengeluaran biaya tambahan. Lalu, apa saja sih komponen komputerisasi akuntansi? Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, yaitu peralatan komputer dan peralatan elektronik lainnya digunakan untuk otomatisasi akuntansi. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, yang itu program komputer dalam hal ini adalah aplikasi komputer akuntansi. Biasanya untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan spesifikasi hardware tertentu. Yang ketiga adalah perangkat otak atau brainware, yaitu tenaga manusia yang memprogram dan mengoperasikan komputer. Dan yang terakhir adalah data input dan output. Data input di sini adalah data yang dientry dan diproses di komputer, sedangkan output adalah data yang dihasilkan atau disebut informasi. Nah, kita masuk kepada salah satu aplikasi yang sering digunakan. Perangkat lunak yang sering digunakan. Perangkat lunak yang digunakan untuk komputerisasi akuntansi salah satunya adalah MYOB. MYOB di sini adalah singkatan dari Mind Your Own Business, merupakan software akuntansi buatan Australia. Software ini banyak sekali digunakan di Indonesia. Tampilan yang familiar mudah digunakan dan penambahan fitur baru telah membawa MYOB pada versi 18. MYOB juga telah terbit untuk edisi Eropa dan edisi Amerika.
yaitu Mayo Premier Accounting Plus, Mayop edisi Asia, dan versi original yang Mayop Accounting Plus versi 18 yang ada di Indonesia. Manfaat Mayop sendiri adalah berguna bagi administrasi dan bidang akuntansi dalam sebuah perusahaan. Adapun manfaat Mayop dalam menjalankan administrasi keuangan perusahaan adalah yang pertama, sebagai alat bantu orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi. Kedua, bisa menghemat waktu saat mengelola dan menjalankan pembukuan. Ketiga, membuat pengguna lebih mengerti dalam bisnis. Keempat, membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian, track piutang dagang atau receivable, hutang dagang atau payables, dan pajak. Email your codes dan invoice, dan masih banyak lagi. Semua hanya dengan mengklik beberapa tombol saja. Nah, yang kelima, mengolah barang dagangan, dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan dan sebagainya. Kelebihannya adalah mudah dipahami karena disertai gambar dan icon yang menunjukkan siklus akuntansi. Didukung multi-user dengan hak dan fungsi yang berbeda untuk setiap user, tersedia fasilitas edit formulir seperti faktur dan bukti kas, sehingga bisa disesuaikan dengan keinginan perusahaan. Yang keempat, terintegrasi dengan Microsoft Office sehingga mudah digunakan dalam editing dan modifikasi data atau laporan. Kelima, fitur dan fungsi sangat lengkap seperti reminder utang piutang, serta tagihan, payroll, bahkan mendukung fungsi email sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keenam adalah cocok untuk segala jenis usaha, baik skala kecil, multi-departemen, dan multi-proyek. Ketujuh, mudah dalam perawatan database dan backup datanya. Ke-8, petunjuk penggunaan banyak berada di Indonesia karena software ini populer di Indonesia dan digunakan di banyak perusahaan dan juga diajarkan di universitas dan SMK. Lalu, kekurangannya apa sih? Kekurangannya adalah tidak adanya fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Kedua, hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan. Belum tersedia dalam bahasa Indonesia, beda format neraca keuangan di Indonesia, belum mendukung multi currency, dan yang terakhir adalah belum mendukung fitur multi gudang. Nah, sebagai kesimpulan adalah sel adalah pertemuan antara baris dan kolom seperti A1 tadi, yang artinya berada di kolom A, baris ke-1. Alamat sel akan terlihat pada name box, dan komputerisasi akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.